Ini sih gila bener guys. Kerja di perusahaan ini, maka kalian bisa terima benefit per bulan. Jadi tidak hanya gaji, melainkan dengan semua fasilitas dan tunjangan mencapai 80 juta per bulan. Ini sih mesti kalian perjuangkan dengan matang dan berusaha bisa masuk ke perusahaan ini guys. Perusahaan apakah itu? Tonton video ini sampai habis dan klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info seputar intip gaji perusahaan di Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel Ojo Bingung untuk topik intip gaji akan memberikan informasi seputar benefit yang akan kalian terima jika bergabung di perusahaan ini. Ya, kali ini kita akan telusuri laporan keuangan dari Bank Indonesia. Berapa besar biaya SDM yang mereka alokasikan dalam 1 tahun berjalan untuk kepentingan para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Seperti kita ketahui, Bank Indonesia ini adalah institusi yang memiliki kapasitas sebagai bank sentral, di mana Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, BI bertugas mengelola 3 bidang, yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Jadi, dengan strategisnya fungsi Bank Indonesia dalam sistem keuangan di negara Republik Indonesia, maka dibutuhkan kualifikasi yang sangat tinggi untuk para calon pegawai yang akan direkrut dan ditempatkan di setiap lini dan fungsi dalam organisasi Bank Indonesia itu sendiri. Apakah kalian sudah mempersiapkan kualifikasi yang sesuai untuk mengisi formasi tersebut? Perlu kalian persiapkan sejak dini. Karena remunerasi yang diberikan oleh perusahaan ini sangatlah berlimpah untuk para pegawainya, yang pastinya jika kalian sudah masuk ke sana, maka kalian tidak perlu lagi melirik channel-channel yang mengajarkan tips mencari uang lewat internet yang hanya menjual mimpi semata dan menghasilkan uang melalui AdSense buat konten kreatornya saja. Oke, langsung saja kita cari laporan keuangan BI untuk melihat berapa besar alokasi dana untuk kesejahteraan para pegawainya. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari laporan keuangan Bank Indonesia dan kita akan masuk ke website Bank Indonesia. Oke, kita sudah mendapatkan di Google, kita langsung masuk ke bi.co.id ya. Dan inilah tampilan website dari Bank Indonesia. Kita coba lihat di folder publikasi ya. Kita melihat apakah ada ya, kita coba klik laporan. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita coba masuk ke laporan tahunan Bank Indonesia. Oke, kita cari. Kemudian kita mencoba ya, kita langsung mencoba mencari data itu karena ini tahun 2023 yang tentunya laporan keuangannya belum final karena masih di bulan November, jadi kita akan merujuk di laporan keuangan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Laporan keuangan tahunan BI 2022. Oke, kita langsung masuk. Tunggu sebentar. Ya, ini adalah laporan keuangan tahunan BI 2022. Kita akan coba cek di laporan keuangan ini apakah ada alokasi, dan pastinya harus ada alokasi dana untuk kesejahteraan para pegawainya. Oke, kita coba pakai
find kata pegawai. Oke, kita langsung dapatkan jumlah kantor dan pegawai Bank Indonesia. Dan kalian bisa baca di sini bahwa Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan MH Tamrin ya. Terdiri dari 29 satuan kerja di kantor pusat, 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan 5 kantor perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia. Ya, jadi ada 5 kantor koordinator dan kantor perwakilan BI provinsi. Kita coba cek jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2022 sebanyak 5.318 pegawai. Luar biasa ya, dengan tanggung jawab dan tugas serta fungsi yang sedemikian besar, mereka hanya memiliki 5.318 pegawai. Ya, jadi kita akan coba langsung masukkan data ini di ilustrasi gaji yang sudah saya buat. 5.000 jumlah karyawan 5.318 pegawai. Oke, berarti karena porsinya adalah piramida, ini adalah estimasi saja, berarti di top manajemennya ada 5 orang ya, seperti ada direktur utama BI, ada deputi segala macam, yang tentunya remunerasinya juga berbeda-beda, tapi kita nanti tidak fokus di situ karena kita hanya ingin menelisik, mengestimasi kira-kira berapa porsi yang diterima oleh masing-masing dari setiap karyawan di setiap level ya, tapi kita khususkan di level staff. Oke, jadi kita bisa dapatkan gambarannya ada sekitar 3.185 staff, kurang lebihnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Kemudian kita kembali lagi ke laporan BI, kita udah dapatkan jumlah pegawainya. Sekarang kita jumlah alokasi biaya gaji. Kita coba cek, ternyata tidak ada. Kita coba pakai kata administrasi. Oke, ternyata bukan, kita pakai kata SDM. Yes, kita dapatkan laporan SDM di beban umum dan lainnya periode 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Oke, jadi di sini dilaporkan dalam jutaan ya, berarti ada biaya SDM, organisasi dan logistik. Oh, ini terlalu luas ya, terlalu luas, tapi setidak-tidaknya kita nanti akan coba cek, berarti ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia yang ada di Bank Indonesia sejumlah 13, luar biasa teman-teman. Jadi kalian harus lihat angka ini ya. Dengan melihat angka ini kalian bisa memprediksi berapa yang bisa kalian peroleh ketika kalian bekerja di Bank Indonesia. Karena jumlah alokasi untuk SDM-nya sangat luar biasa, yaitu 13.888 miliar 862 juta rupiah. Luar biasa. Dan itu didistribusikan hanya ke 5.300 sekian karyawan. Ya, jadi kita akan coba masukkan angka ini 13.888.862. 13.888.862 dan dalam jutaan. Wow, luar biasa ya. Jadi kalian dengan melihat porsi dari benefit yang bisa kalian terima ketika kalian bekerja di Bank Indonesia ini sangat luar biasa. Ini sekali lagi hanya estimasi dan kita coba akan cek keterangan yang ada di laporan keuangan ya, bahwa dalam beban SDM, organisasi dan logistik ini termasuk juga tunjangan hari tua yang terdiri dari tunjangan kesehatan hari tua untuk pegawai dan anggota Dewan Gubernur ya, dan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Gubernur,
Oh, untuk Dewan Gubernur dapat tunjangan perumahan, beban program pensiun manfaat pasti, iuran pensiun program pensiun, jadi Anda dapat pensiun nanti ya, yang biasanya digelontorkan langsung all in, jadi tidak bulanan sepertinya. Dan kemudian juga ada kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jadi mereka secara wajib ikut BPJS ya. Jadi kalian nanti akan tercover kesehatan kalian ketika menjadi pegawai BI melalui BPJS, baik itu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, teman-teman ya. Luar biasa. Dan kita kembali ke ilustrasinya. Jadi dengan porsi ini kita estimasikan bahwa mungkin nilainya tidak plek seperti ini, karena sekali lagi ini adalah estimasi, ini adalah prediksi distribusi dari alokasi sumber daya manusia yang ada di laporan keuangan dibagi dengan jumlah pegawai ya. Mengenai besaran bonusnya belum tentu saya tahu, tapi setidak-tidaknya dengan porsi yang saya buat secara konservatif ini sangat konservatif porsinya yang saya buat untuk karyawan. Ini kenapa 138, 13.888. Oke. Ini yang benar ya. Jadi tadi salah kebanyakan angka 8-nya. 13.888 juta. Jadi inilah benefit yang akan kalian terima. Setidak-tidaknya Anda akan mendapatkan komposisi distribusi yang besar sekali karena memang alokasi SDM-nya sangat besar, teman-teman. Oke. Jadi ini saya memakai perhitungan yang konservatif karena memang saya bukan pegawai Bank Indonesia. Jadi ini berdasarkan apa yang minimal akan diterimakan. Tapi secara keseluruhan dalam 1 tahun Anda akan menerima jumlah yang sangat luar biasa, 1,6 M. Itu tentunya range. Jadi mungkin ada yang 1 bulannya sekali lagi tidak menerima sejumlah ini, karena sekali lagi ini termasuk tunjangan perumahan, termasuk tunjangan pensiun, termasuk juga tunjangan kesehatan, bonus-bonus, dan lain sebagainya. Jadi setidaknya ini adalah benefit ya dalam sebulan yang mungkin kalau gaji taruhlah sepertiganya pun ini sudah sangat besar ya, bisa 30 jutaan sebulan ya. Itu sangat luar biasa, guys. Jadi sekali lagi bahwa angka yang saya tunjukkan tadi adalah angka estimasi dari benefit untuk pegawai Bank Indonesia. Jadi termasuk gaji, tunjangan, dan bonus-bonus yang akan diterima. Besarnya mungkin tidak sama untuk setiap karyawan karena pasti akan ditentukan dengan posisi, lama bekerja, dan juga prestasi yang berhasil dicapai oleh masing-masing karyawan. Tapi yang jelas di sini bahwa jumlah dana alokasi sumber daya manusia yang diperlihatkan di dalam laporan keuangan yang telah dipublikasi tersebut sangatlah besar. Jadi meskipun ada perbedaan, tapi menurut saya distribusi dari alokasi dana tersebut untuk setiap pegawai tetaplah sangat besar. Info yang saya dapatkan secara mulut ke mulut pun antara para pegawai bank di saat kami melakukan clearing pun bisa mengkonfirmasi besar penghasilan tersebut, bahkan untuk level security atau satpam. Jumlah penghasilannya sangat jauh berbeda untuk security dan satpam ini ya, dibandingkan dengan penghasilan security yang ditugaskan di bank-bank umum misalnya. Sekali lagi, saya hanya mengulas berdasarkan laporan keuangan publikasi saja, oke? Tapi tetap ini menjadi perusahaan yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian bisa berjuang masuk ke sana. Selamat berjuang dan bermimpilah sebelum mimpi itu menjadi kenyataan untuk kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.